Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufliha. Saya akan menjelaskan tentang teori belajar dan pembelajaran. Apa sih teori itu? Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Apa sih belajar itu? Ada beberapa belajar menurut para ahli. Yang pertama, menurut Slavin dalam Katarina Triani tahun 2004, belajar merupakan proses perolehan kemampuan yang berasal dari pengalaman. Yang kedua, menurut Gagne dalam Katarina Triani tahun 2004, belajar merupakan sebuah sistem yang di dalamnya terdapat berbagai unsur yang saling terkait hingga menghasilkan perubahan perilaku. Adapun teori-teori belajar dan pembelajaran, yaitu teori deskriptif dan teori preskriptif, teori behavioristik, teori kognitif, teori konstruktivistik, teori humanistik, teori sibernetik, teori revolusi sosiokultural, teori belajar Gestalt, dan yang terakhir, teori kecerdasan ganda. Di sini saya akan menjelaskan 3 teori: humanistik, sibernetik, dan kecerdasan ganda. Teori humanistik. Menurut teori ini, proses belajar harus dimulai dan ditunjukkan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, teori belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi daripada bidang kajian psikologi belajar. Tokoh penganut dalam aliran humanistik yaitu yang pertama Kolb. Menurut Kolb, pandangan tentang belajar dikenal dengan belajar 4 tahap. Yang pertama, tahap pandangan konkret. Pada tahap ini, seseorang mampu atau dapat mengalami suatu peristiwa atau suatu kejadian sebagaimana adanya, namun belum memiliki kesadaran tentang hakikat dari peristiwa tersebut. Yang kedua, tahap pengamatan aktif dan reflektif. Tahap ini, seseorang semakin lama akan semakin mampu melakukan observasi secara aktif terhadap peristiwa yang dialaminya dan lebih berkembang. Tahap ketiga, tahap konseptualisasi. Pada tahap ini, seseorang mulai berupaya untuk membuat abstraksi, mengembangkan suatu teori, konsep, atau hukum, dan prosedur tentang sesuatu yang menjadi objek perhatiannya, dan cara berpikirnya menggunakan induktif. Yang keempat, tahap eksperimentasi aktif. Pada tahap ini, seseorang sudah mampu mengaplikasikan konsep-konsep, teori-teori, atau aturan-aturan ke dalam situasi nyata, dan cara berpikirnya menggunakan deduktif. Yang kedua, Honey dan Mumford. Honey dan Mumford menggolongkan orang yang belajar ke dalam 4 macam atau golongan. Yang pertama, kelompok aktivis, yaitu mereka yang senang melibatkan diri dan berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh pengalaman-pengalaman baru. Yang kedua, kelompok reflektor, yaitu mereka yang mempunyai kecenderungan berlawanan dengan kelompok aktivis dalam melakukan suatu tindakan. Kelompok ini sangat berhati-hati dan penuh pertimbangan. Yang ketiga, kelompok teoris, yaitu mereka yang memiliki kecenderungan yang sangat kritis, suka menganalisis, selalu berpikir rasional dengan menggunakan penalarannya. Yang keempat, kelompok pragmatis, yaitu mereka yang memiliki sifat-sifat praktis, tidak suka berpanjang lebar dengan teori-teori, konsep-konsep, dalil-dalil, dan sebagainya.
Yang ketiga yaitu Habermas. Menurut Habermas, belajar baru akan terjadi jika ada interaksi antara individu dengan lingkungannya. Ia membagi tipe belajar menjadi 3 bagian. Yang pertama belajar teknis, yaitu belajar bagaimana seseorang dapat berinteraksi dengan lingkungan alamnya secara benar. Yang kedua belajar praktis, yaitu belajar bagaimana seseorang dapat berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, yaitu dengan orang-orang di sekelilingnya dengan baik. Yang ketiga, belajar emansipatoris, yaitu belajar yang menekankan upaya agar seseorang mencapai suatu pemahaman dan kesadaran tinggi akan terjadinya perubahan atau transformasi budaya dengan lingkungan sosialnya. Yang keempat, Bloom dan Cradwell. Bloom dan Cradwell menekankan perhatiannya pada apa yang mesti dikuasai oleh individu sebagai tujuan belajar setelah melalui peristiwa-peristiwa belajar. Tujuan belajarnya dikemukakan dengan sebutan taksonomi Bloom, yaitu domain kognitif yang terdiri atas 6 tingkatan, yaitu pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Yang kedua, domain psikomotor yang terdiri atas 5 tingkatan, yaitu peniruan, penggunaan, ketepatan, perangkaian, dan naturalisasi. Yang ketiga, domain efektif yang terdiri atas 5 tingkatan, yaitu pengenalan, merespon, penghargaan, pengorganisasian, dan pengalaman. Yang kedua yaitu teori sibernetik. Teori ini merupakan teori belajar yang relatif baru dibandingkan dengan teori yang lainnya. Menurut teori ini, belajar adalah pengolahan informasi. Implementasi teori sibernetik dalam kegiatan pembelajaran telah dikembangkan oleh beberapa tokoh dengan beberapa teori, di antaranya yang pertama, teori pemrosesan informasi. Pada teori ini, komponen pemrosesan informasi dibagi menjadi 3 berdasarkan perbedaan fungsi, kapasitas, bentuk informasi, serta proses terjadinya. Ada 3 komponen dalam teori pemrosesan informasi, yaitu sensory receptor, working memory, long-term memory. Menurut Gagne, proses pembelajaran meliputi 8 fase, yaitu motivasi, pemahaman, pemerolehan, penyimpanan, ingatan kembali, generalisasi, perlakuan, dan umpan balik. Yang kedua yaitu teori belajar menurut Landa. Dalam teori ini, Landa membedakan ada 2 macam proses berpikir. Yang pertama, proses berpikir algoritmik, yaitu proses berpikir yang sistematis, tahap demi tahap, linier, konvergen, lurus, menuju ke satu target tujuan tertentu. Yang kedua, proses berpikir heuristik, yaitu cara berpikir divergen yang menuju ke beberapa target tujuan sekaligus. Yang ketiga, teori belajar menurut Pass dan Scott. Ada 2 macam cara berpikir menurut Pass dan Scott. Yang pertama, cara berpikir serialis. Hampir sama dengan cara berpikir algoritmik, yaitu berpikir menggunakan cara setahap demi setahap atau linier. Yang kedua, cara berpikir menyeluruh atau Wallis. Cara berpikir yang cenderung melompat ke depan, langsung ke gambaran lengkap sebuah sistem informasi, atau mempelajari sesuatu dari hal yang paling umum menuju ke hal yang lebih khusus. Menurut Gagne, untuk mengurangi muatan memori kerja tersebut dapat diatur sesuai dengan kapabilitas belajar, peristiwa pembelajaran, dan pengorganisasian atau urutan pembelajaran. Yang ketiga yaitu teori kecerdasan ganda. Kecerdasan adalah suatu kemampuan untuk memecahkan masalah atau menghasilkan sesuatu yang dibutuhkan di dalam latar budaya tertentu. Seseorang
dikatakan cerdas apabila ia dapat memecahkan masalah yang dihadapi dalam hidupnya, yang mampu menghasilkan sesuatu yang berharga bagi dirinya maupun umat manusia. Howard Gardner memperkenalkan hasil penelitiannya yang berkaitan dengan teori kecerdasan ganda, yaitu teorinya tentang menghilangkan anggapan yang selama ini tentang kecerdasan manusia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kegiatan manusia yang hanya menggunakan satu macam kecerdasan, melainkan seluruh kecerdasan tersebut bekerja sama sebagai satu kesatuan yang sangat utuh dan terpadu. Adapun beberapa kecerdasan manusia, yaitu kecerdasan verbal atau bahasa, kecerdasan logika atau matematik, kecerdasan visual atau ruang, kecerdasan tubuh atau gerak tubuh, kecerdasan musikal atau ritmik, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan naturalis, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan eksistensial. Adapun strategi dasar pembelajaran yaitu membangun atau memicu kecerdasan, yaitu upaya untuk mengaktifkan indera dan menghidupkan kerja otak. Memperkuat kecerdasan, yaitu dengan cara memberikan latihan dan memperkuat kemampuan membangunkan kecerdasan. Mengajarkan dengan atau untuk kecerdasan, yaitu upaya-upaya mengembangkan struktur pelajaran yang mengacu pada penggunaan kecerdasan manusia. Mentransfer kecerdasan, yaitu usaha untuk memanfaatkan berbagai cara yang telah dilatihkan di kelas untuk memahami realitas di luar kelas atau pada lingkungan nyata. Sedangkan kegiatan-kegiatannya dapat dilakukan dengan cara menyediakan study tour, biografi, pembelajaran terprogram, eksperimen, majalah dinding, serta membaca buku-buku guna untuk mengembangkan kecerdasan ganda.